Waktunya Mama bercerita. Rencana Deng Yaping. Deng Yaping adalah atlet tenis meja terkenal. Telah memenangkan 14 kejuaraan dunia, peringkat pertama tenis meja dunia selama 8 tahun berturut-turut, dan memenangkan medali emas Olimpiade tenis meja untuk pertama kalinya. Pada tahun 1996 setelah Olimpiade Atlanta, Deng Yaping mulai merancang hidupnya setelah pensiun. Pada tahun yang sama, Deng Yaping diangkat oleh Presiden Olimpiade Samaranch menjadi anggota Komite Olahraga Internasional. Ini adalah sebuah kepercayaan Olimpiade Internasional yang penting, tetapi juga tantangan yang berat. Bahasa yang digunakan di kantor Komite Olimpiade Internasional adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Dan pada saat itu kemampuan bahasa Inggris Deng Yaping sangat kurang dan bahasa Prancis pun juga tidak bisa. Mendapatkan pekerjaan yang penting, tapi kemampuan bahasa asingnya sangat buruk. Deng Yaping merasa cemas. Pada tahun 1997, dia masuk ke Universitas Tsinghua dengan perasaan semangat dan penuh ambisi. Ketika dia pertama kali masuk sekolah, gurunya ingin melihat tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya untuk mengatur sebuah rencana dan program pengajaran, lalu meminta Deng Yaping menulis 26 abjad bahasa Inggris. Dalam ujian tersebut, Deng Yaping berpikir keras dan akhirnya bisa menuliskan 26 abjad bahasa Inggris. Dia melihat beberapa tulisan kecilnya dan ada yang besar, tak beraturan. Merasa malu, akhirnya berkata kepada gurunya, "Kemampuan bahasa Inggris saya hanya seperti ini, tetapi guru jangan khawatir, saya pasti akan giat belajar." Pada saat itu kemampuan bahasa Inggris Deng Yaping hampir bagaikan kertas putih yang kosong. Kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah dan tidak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Pada saat pelajaran, ketika gurunya menyampaikan isi pelajaran, dia merasa seperti sedang mendengarkan kitab suci surgawi. Dia hanya bisa berusaha keras mendengarkan kata demi kata untuk mengingatnya. Setelah sampai di asrama, dia baru mulai berusaha memahami ulang pelajaran yang telah diterima. Agar dapat segera mengejar ketertinggalannya, Deng Yaping memberikan rencana belajar untuk dirinya sendiri. Belajar dari nol, harus bisa bertahan. Mulai dari buku pertama belajar, mulai dari abjad pertama dibaca, mulai dari kosakata pertama dihafal. Setiap hari harus rutin belajar selama 14 jam. Setiap hari bangun jam 5 pagi, membaca fonetik, menghafal kosakata, berlatih mendengarkan, sampai waktunya pergi ke kampus. Malam hari merapikan catatan, mengulas pelajaran lagi, dan harus melakukannya sampai jam 12 malam. Untuk dapat fokus dalam belajar, Deng Yaping hampir membatalkan semua pertemuan dan kegiatan sosial dengan teman-temannya. Bahkan waktu untuk menelepon orang tuanya dia kurangi demi meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicaranya. Selain mendengarkan recorder suara, dia juga membeli alat pengulang yang multifungsi karena dia sering mendengarkan recorder sambil ikut membaca. Teman sekelasnya sering mengejeknya, "Sepanjang hari terus membaca tanpa berhenti. Hati-hati, bibir kamu bisa rusak loh." Tapi Deng Yaping yakin bahwasanya tidak ada orang hebat yang berhasil tanpa sebuah perjuangan keras. Dan akhirnya karena kerja kerasnya, Deng Yaping bisa tamat kuliah dengan nilai memuaskan. Sebagai bahan renungan dari Deng Yaping, dapat kita menyimpulkan bahwasanya tidak ada orang hebat yang berhasil tanpa sebuah perjuangan keras. Demi meraih tujuan dan keinginan, kita harus benar-benar fokus berjuang dan untuk mewujudkannya. Bahkan, terkadang kita harus mengorbankan sesuatu yang lain agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Cerita diambil dari buku Saya Adalah Raja Pengendalian Diri.